Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi para pendengar dan juga para pemirsa di channel Darasna Ma'an. Dan kali ini kita akan membagikan sebuah tips yang cukup berguna insya Allah ke depannya. Jadi dalam memahami dan juga mempraktekkan ataupun menganalisa bahasa Arab, kita perlu untuk mengetahui bersama bahwa dalam penyusunan kata-kata dalam bahasa Arab sehingga menjadi suatu kalimat, dan kemudian dalam satu kalimat itu tersusun menjadi suatu kalimat yang panjang dalam percakapan bahasa Arab ataupun dalam materi yang terdapat kitab-kitab, baik kitab kuning ataupun yang kitab yang cetakannya tidak kuning. Jadi para guru, para ulama mengatakan dalam penyusunan jumlah mufidah, dalam penyusunan kalimat dalam bahasa Arab itu terdapat 3 unsur, 3 poin atau 3 faktor yang perlu untuk kita ketahui bersama. Yang pertama, namanya adalah amil. Yang kedua, namanya adalah ma'mul. Yang ketiga, namanya adalah amal. Jadi, poin pertama namanya amil. Apa itu amil? Amil adalah sesuatu yang menyebabkan rafa, nasab, jazm atau jar. Jika kita dalam pelajaran al-ajurumiyah misal atau kitab nahwu, pelajaran bahasa Arab yang lain, ada membahas tentang i'rab, ada rafa, nasab, jar, jazm. Kemudian i'rab itu berubah dari rafa menjadi nasab, dari nasab menjadi jar misal dan seterusnya. Maka di situ kita mendengar sering apa yang disebut amil, ya. Pengertian dari i'rab sendiri, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati. I'rab adalah perubahan akhir kata dalam bahasa Arab karena adanya perubahan amil-amil yang masuk kepadanya. Jadi karena amilnya berbeda maka menyebabkan i'rab yang berbeda. Nah, di sini faktor yang pertama adalah namanya amil. Amil itu apa? Berarti sesuatu yang menyebabkan kata tersebut misal dibaca rafa, nasab, jar ataupun jazm. Nah, kemudian contoh-contoh amil disebutkan di sini adalah seperti fi'il ataupun yang serupa dengan fi'il. Apa itu yang dianggap serupa dengan fi'il? Ada yang pertama disebutkan di sini isim fa'il, isim maf'ul, masdar, isim tafdhil, sifat musyabbahah, isim fi'il, dan ya semua itu isim fa'il, isim maf'ul, masdar, isim tafdhil, sifat musyabbahah, isim fi'il, semua itu dihukumi atau disejajarkan sebagaimana fi'il dalam hal bisa beramal sebagai amil, bisa menjadi faktor yang menyebabkan perubahan i'rab pada suatu kata. Jadi sebagaimana fi'il misal itu merofakkan fa'il, menasabkan maf'ul bihinya, maka isim-isim yang barusan disebutkan selaku amil itu juga bisa berlaku atau dihukumi sebagaimana fi'il. Jelas ya? Kemudian amil yang lain disebutkan di sini adalah seperti huruf-huruf. Nah, huruf ada yang semisal saudara-saudaranya kana, saudara-saudaranya inna. Nah, itu kalau kananya kan fi'il, jelas ya. Nah, di sini disebutkan seperti amil yang merofakkan mubtada, menasabkan khobar, yaitu saudara-saudaranya kana yang merupakan jenis dari huruf. Jadi amil ada yang berupa huruf. Kemudian huruf jar. Nah, sering kita jumpai. Itu juga termasuk amil. Kemudian yang termasuk contoh amil lagi adalah mudhaf, mubtada, kemudian amil nawasib, amil jawazim. Itu kan sering kita dengar. Kemudian huruf-huruf yang menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Itu tadi inna wa akhwatuha. Kemudian poin yang kedua yang perlu kita ketahui bersama namanya adalah ma'mul. Ma'mul adalah sesuatu yang berubah akhirnya. Jadi istilahnya kalau dalam al-ajurumiyah misal kalimat-kalimat yang mu'rab berubah akhirnya karena kemasukan amil. Jadi ini merupakan satu kesatuan sambungan. Ada amil, ada ma'mul. Baik berubahnya ma'mul tadi adalah dengan dia menjadi rafa, nasab, jar ataupun jazm. Contoh ma'mul adalah fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar. Kemudian isim dan khobarnya kana wa akhwatuha, isim dan khabarnya inna wa akhwatuha. Kemudian maf'ul dengan segala macam jenisnya, ya kan? Maf'ul ada banyak, ada maf'ul bihi, maf'ul mutlak, maf'ul li'ajlihi,
maf'ul ma'ah gitu kan. Kemudian hal, tamyiz, mustatsna dalam bab istisna, kemudian mudhaf ilaih, fi'il mudhari'. Nah, kemudian di sini ada yang namanya ma'mul bitabaiyah, ma'mul karena mengikuti, atau yang biasa kalau di al-ajurumiyah itu disebutnya sebagai tabi'. Kalau kita coba lihat contohnya, misal ra'aitu rajulan jamilan. Nah, di situ ra'aitu amil, rojulan ma'mulnya, kemudian jamilan di situ dibaca nasab karena mengikuti man'udnya rojulan. Nah, pertanyaannya, amil yang menasabkan kata jamilan di situ dalam contoh ini, apakah kata rojulan ataukah kata ra'aitu? Coba kita analisa bersama. Nanti coba jawab di komen ya bagi yang tahu. Pengertian daripada ma'mul bitabaiyah adalah sesuatu yang diamili, sesuatu yang terkena pekerjaannya si amil dengan perantaraan matbu'nya, atau dalam hal ini man'udnya. Jadi bagaimana? Sudah dapat jawabannya? Silahkan dijawab di komen. Kemudian untuk poin yang ketiga namanya adalah al-amal, atau kerjanya si amil itu sendiri terhadap ma'mulnya. Jadi dalam hal ini kita ibaratkan amil itu sesuatu yang bekerja, ma'mul itu yang dikerjai atau yang menjadi objeknya. Nah, amalnya, pekerjaannya dari amil itu yang menjadi poin ketiga yang kita bahas pada pembahasan terakhir kali ini. Nah, secara simpelnya dan sederhananya kita langsung dapat melihat hasilnya. Ketika ditanya amalnya amil yang berupa fi'il madhi ini, misal ini apa, maka amal dari amil yang berupa fi'il, contoh fi'il madhi semisal adalah merofakkan. Nah, di situ merofakkan, di situ namanya amal. Fi'il, misal fi'il madhi ya, merofakkan fa'ilnya. Fi'il misal selain merofakkan kadang juga bisa menasobkan maf'ul bihinya. Nah, di situ maka merofakkan, menasobkan namanya amal dari amilnya, dan kebetulan yang kita kasih contoh adalah amilnya berupa fi'il madhi. Nah, nanti ada misal amil yang amalnya itu menasobkan, merofakkan, menjazmkan, bahkan menjarkan. Dan saatnya kita masuk pada sesi praktek latihan. Siap-siap? Bismillahirrahmanirrahim. Pada contoh yaktubu at-tilmidhu, mana yang berupa amil, mana yang berupa ma'mul? Waktunya 10 detik. Oke, jawabannya yaktubu sebagai amil, at-tilmidhu sebagai ma'mul. Kemudian kalau amalnya di sini adalah merofakkan fa'il. Yaktubu amil berupa fi'il mudhari', ma'mulnya berupa at-tilmidhu selaku fa'ilnya, maka amilnya berupa merofakkan fa'ilnya. Makanya dibaca at-tilmidhu, bukan at-tilmidha, bukan at-tilmidhi. Tapi kalau jujur-jujuran atau istilahnya lebih jeli lagi, lebih ditingkatkan lagi, kita akan mendapati keterangan bahwa yaktubu yang tadi kita katakan sebagai amil yang merofakkan fa'il, kata yaktubu ini juga selain dia amil ya, dia juga sekaligus menjadi ma'mul. Lah kok bisa? Iya, karena yaktubu itu mu'arab dibaca rofa. Nah, selaku ma'mul dia karena dibaca rofa. Nah, amil yang merofakkan fi'il mudhari' yaktubu itu, mana amilnya? Namanya amil maknawi. Amil yang merofakkan yaktubu tidak kelihatan dan namanya adalah amil maknawi, yaitu
tajarruduhu 'anin nasibi wal jazimi, sepinya fi'il mudhari' tersebut dari amil yang menasobkan dan amil yang menjazmkan. Kemudian praktek pertanyaan yang kedua adalah contoh yamshi al-fata. Mana yang berupa amil dan mana yang berupa ma'mul? Kemudian amalnya berupa apa? Waktunya 10 detik. Waktunya 10 detik. Oke, jadi jawabannya yamshi adalah selaku amil, al-fata adalah selaku ma'mul. Yamshi fi'lun mudhari'un marfu'un. Nah, yamshi fi'il mudhari' dibaca rafa'. Al-fata fa'ilun marfu'un. Al-fata adalah selaku fa'il, dia ma'mul dirofa'kan oleh fi'il yamshi. Jadi amilnya adalah yamshi, ma'mulnya adalah al-fata selaku fi'il dan fa'ilnya. Tadi dikatakan dalam i'rabnya yamshi fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Di situ ada banyak keterangan. Yang pertama adalah tadi yamshi adalah selaku amil tapi sekaligus ternyata juga selaku ma'mul. Amil juga sekaligus selaku ma'mul. Jadi kalau dilihat dari bahwa yamshi itu merofa'kan al-fata, maka itu yamshi dikatakan sebagai amil. Tapi ketika dikatakan bahwa yamshi itu marfu'un dibaca rofa', maka yamshi adalah selaku ma'mul. Dan amilnya sama seperti tadi, yaitu amil ma'nawi, yaitu kosongnya atau tidak adanya amil nawasib dan amil jawazim bagi kata yamshi. Kemudian di situ ada istilah dhammah muqaddarah. Jadi dari sini para ulama menjelaskan bahwa yang namanya i'rab itu ada yang lafzi, ada yang muqaddar, ada yang nampak, ada yang tidak nampak atau dikira-kirakan. Kalau yang tadi at-tilmidhu rafa'nya tanda dhammahnya adalah nampak, maka itu namanya i'rab lafzi. Nah, kalau di sini yamshi dan juga al-fata itu sama sih. Al-fata rafa'nya tanda dhammahnya tidak tampak karena apa? Muqaddar namanya. Jadi i'rab paling tidak kita sudah ketahui ada lafzi, ada takdiri atau muqaddar. Nah, kemudian ada i'rab yang ketiga aslinya yaitu i'rab mahalli. Nah, untuk pengertian i'rab mahalli sendiri adalah i'rab yang berhubungan dengan keseluruhan kata yang tersebut secara keseluruhannya, bukan hanya berkaitan dengan akhir kata itu. Contohnya at-talibatu lan yal'abna. Contohnya seperti itu. At-talibatu mubtada marfu' dan alamat rafa'nya adalah dhammah dhahirah. Kemudian lan harfun nafyin wa nasbin wa istiqbal. Kemudian yal'abna fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin bilan. Nah, di sini ada istilah fi mahalli nasbin. Jadi ini namanya i'rab mahalli karena fi'il mudhari' di sini adalah mabni bertemu dengan nun jamak inas. Nah, kemudian dia dikatakan fi mahalli pada mahal nasab. Jadi bukan dia dibaca nasab karena dia mabniyun. Kemudian istilahnya dalam proses i'rabnya, penjelasan i'rabnya adalah fi mahalli. Nah, di situ namanya i'rab mahalli. Semoga jelas. Kalau untuk yang kurang jelas silahkan bisa ditambah kejelasannya di komentar. Bagi para pelajar, pengajar, ustadz-ustadz, kiai-kiai, santri-santri ataupun para praktisi bahasa Arab yang lain, silahkan tambahkan keterangannya di komentar kalau ada yang salah ataupun ada yang kurang. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.